Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita bertemu lagi. Semua apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum kita masuk materi, mari sama-sama kita saling mendoakan. Apabila yang hari ini ada yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Apabila hari ini ada yang sedang dalam kesulitan dalam urusannya, semoga Allah berikan kemudahan dari segala kesulitan dan dari segala urusannya. Dan buat yang masih belajar, yang sedang belajar, mari sama-sama saling mendoakan agar senantiasa Allah berikan ilmu yang bermanfaat, yang berkah, yang dapat kita amalkan untuk kehidupan kita di kemudian hari. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Dan materi pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang saling menasehati dalam Islam. Apa saja yang akan kita bahas? Mari kita simak bersama-sama. Pada dasarnya, setiap individu Islam itu memiliki kewajiban melakukan dakwah sesuai dengan kemampuannya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan predikat khairu ummah kepada kita sebagai umat Islam, yaitu sebagai sebaik-baiknya umat. Terkait hal ini, banyak dalil baik ayat Al-Quran maupun hadis yang membicarakan atau menyebutkan tentang kewajiban menyampaikan dakwah bagi setiap individu Islam atau seorang muslim. Seperti di sebuah hadis yang sahih, baginda Rasul pernah bersabda, An Abdullah ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu ani walau ayah. Dari Abdullah bin Umar disampaikan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah pada perbuatan yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Adapun pembahasannya adalah tentang khutbah, tabligh, dan tentang dakwah. Yang pertama, khutbah. Khutbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, yang berarti memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan lain sebagainya. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah umat Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan kesunahan ibadah. Sebagai contoh, khutbah sholat Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah nikah, dan lain sebagainya. Khutbah diawali dengan membaca hamdalah, lalu membaca salawat kepada Nabi, lalu berwasiat takwa dan membaca doa. Lalu pentingnya khutbah. Sebagaimana dijelaskan bahwa khutbah termasuk dalam rangkaian aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah tersebut. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan salat Jumat, apabila tidak ada khutbahnya, maka pelaksanaan salat Jumat tersebut tidaklah sah. Lalu ketika wukuf di padang Arafah, apabila tidak ada khutbahnya pun menjadi tidak sah kegiatan wukuf tersebut. Karena itu khutbah memiliki kesempatan yang sangat besar untuk membimbing, mengajak, dan berdakwah kepada manusia untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kegiatan khutbah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh jamaah atau hadirin, baik itu tentang permasalahan kehidupan, permasalahan hukum, dan dibawakan dengan ringkas, tidak panjang lebar, dan dengan cara yang menarik agar tidak membosankan. Orang yang melakukan khutbah disebut sebagai seorang khotib, dan seorang khotib itu harus memiliki syarat. Pertama, dia harus beragama Islam, dia sudah balik, dia seorang yang berakal sehat, dan dia orang yang mengetahui berbagai macam ilmu agama. Lalu ada syarat dua khutbah. Yang pertama syaratnya adalah untuk pelaksanaan salat Jumat, khutbah dilakukan ketika masuknya waktu zuhur. Yang kedua, khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang ketiga, khutbah
diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang keempat adalah tertib. Berikutnya adalah rukun. Rukun khutbah yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadatain, yang ketiga membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang keempat berwasiat takwa, yang kelima dalam khutbah wajib membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbahnya. Lalu yang keenam adalah berdoa di khutbah yang kedua. Kemudian tentang sunnah-sunnahnya khutbah. Yang pertama, sunnah khutbah adalah berdiri ketika melaksanakan khutbahnya. Yang kedua, awali khutbahnya dengan mengucapkan atau memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, ringkas dan mudah dipahami oleh jamaahnya. Yang keempat, khutbah atau seorang khotib menghadap jamaahnya ketika melaksanakan khutbahnya. Yang kelima, menertibkan rukun-rukun khutbahnya. Dan yang keenam adalah membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Orang yang melakukan khutbah disebut sebagai seorang khotib. Dan seorang khotib itu yang pertama dia harus memiliki pengetahuan, pemahaman, keilmuan. Dalam hal ini masalah akidah. Ini sangat penting. Akidah yang akan ditanamkan agar tidak menyesatkan dirinya dan juga tidak menyesatkan orang lain. Yang kedua, seorang khotib harus menguasai fikih agar bisa membawa dan membimbing umat manusia menuju jalan yang lurus yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang khotib harus memahami dan mengenali masyarakat yang dikhutbahinya atau yang diceramahinya. Kemudian, mengingatkan mereka agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam urusan akidah atau urusan-urusan keagamaan dan mendorong pada ketaatan. Lalu seorang khotib pun haruslah seorang yang soleh, yang mengamalkan ilmunya, yang tidak melanggar aturan-aturan Allah sehingga patut menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang tabligh. Apa tabligh? Tabligh berasal dari kata balagho yuballighu tablighon, yang artinya menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sejumlah orang untuk diketahui isinya dan diamalkan. Sebagai contoh, misalnya baginda Rasul SAW pernah menyampaikan perintahnya kepada para sahabat untuk menyampaikan apa yang beliau sampaikan kepada sahabat yang lain yang tidak datang di majelisnya ketika itu. Dalam pelaksanaan tabligh, seorang mubaligh atau orang yang menyampaikan tabligh biasanya menyampaikan bahasanya atau gayanya dengan retorika yang menarik. Tujuannya adalah agar orang-orang yang mendengarkan tablighnya atau dakwahnya menjadi menarik dan kemudian berkesan, sehingga orang tersebut diharapkan mau mengikuti ajaran dan kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Lalu yang berikutnya tentang syarat seorang mubaligh. Adapun syarat seorang mubaligh yang pertama harus beragama Islam, kemudian dia sudah baligh, lalu kemudian dia berakal sehat. Dan yang pastinya orang tersebut atau seorang mubaligh tersebut wajib mendalami ilmu-ilmu agama. Kemudian etika dalam menyampaikan tabligh atau dakwahnya. Orang mubaligh ketika menyampaikan tablighnya, dia harus memiliki sifat yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak serta tidak memprovokasi dalam menyampaikan tablighnya atau dakwahnya. Lalu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaahnya. Kemudian mengutamakan musyawarah atau diskusi untuk mencapai kesepakatan di antara jamaahnya, untuk mencapai kesepakatan bersama. Artinya dia tidak arogan dan tidak merasa benar sendiri dengan pendapatnya. Lalu setiap materi yang disampaikan atau yang didakwahkan harus memiliki dalil atau dasar yang kuat dan jelas sumbernya. Kemudian dalam menyampaikan dakwahnya, seorang mubaligh harus sabar, ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kalah penting juga seorang mubaligh sebaiknya mengetahui keadaan psikologis dan sosiologis jamaah yang mendengarkan dakwahnya agar pesan-pesannya dapat dimengerti dan mudah dipahami oleh orang lain. Dan yang paling penting, seorang mubaligh itu tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tidak memancing perselisihan dan tidak menimbulkan atau mengacu adanya permusuhan. Lalu berikutnya tentang dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak, memanggil, menyeru kepada suatu hal.
Dengan kata lain, dakwah berarti mengajak seseorang untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak secara lisan maupun secara tulisan, dan juga mengajak dengan cara perbuatan. Maka itu kita mengetahui ada istilah dakwah bil hal dan juga dakwah bil lisan, yang artinya adalah dakwah dengan ucapan, dengan kata-kata, dan juga dakwah dengan perbuatan langsung. Dakwah ini bukan hanya kegiatan ceramah, namun juga aksi sosial seperti menyantuni anak-anak yatim, kegiatan-kegiatan hari-hari besar Islam itu pun termasuk dalam dakwah. Oleh karena itu, siapapun orang yang melaksanakan kebaikan-kebaikan di sekitarnya, orang tersebut secara tidak langsung telah melakukan dakwah dan menyebarkan kebaikan untuk sekitarnya. Orang yang berdakwah disebut dai, dan seorang dai itu hendaknya memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dia orang Islam atau beragama Islam. Dia orang yang sudah baligh, kemudian dia berakal, lalu menguasai ilmu-ilmu agama. Sama hanya dengan seorang mubaligh, seorang dai ketika menyampaikan dakwanya harus dengan cara-cara yang baik. Tuntunannya adalah yang pertama, ketika dia menyampaikan dakwah, yaitu dengan mau'izatul hasanah atau memberikan contoh yang baik. Dalam ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada semua para mubaligh dan juga tentunya kepada kita sebagai umat Islam secara umum. Allah pernah berfirman, "Ud'u sabili bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Hal ini penting dipahami agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan dalam berdakwah. Artinya, apabila ada seseorang yang berdakwah, kemudian dia dengan arogan, dia tidak memperhatikan aturan-aturan yang diterapkan dalam Islam ketika menyampaikan dakwahnya, maka pesan-pesannya pun tidak akan bisa disampaikan atau tidak akan bisa diserap dan diterima oleh para jamaahnya ataupun para orang-orang yang mendengarkan ceramahnya atau diajak dalam dakwahnya. Jadi dari ketiga bahasan materi kali ini, yang pertama adalah khutbah, yang kedua adalah tabligh, yang ketiga adalah dakwah, bahwa kesemuanya itu penting dilakukan dan dilaksanakan oleh siapapun umat Islam. Terlebih dalam hal ini para mubaligh, bahwa kita memiliki kewajiban yang sama pada dasarnya, yaitu menyampaikan risalah, berdakwah, dan kemudian menyampaikan kebaikan-kebaikan pada masyarakat secara umum atau kepada para jamaah sekalian. Jadi khutbah adalah memberikan nasihat agama dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan lain-lain. Dan orang yang berkhutbah disebut seorang khotib. Khutbah ini bersifat satu arah, artinya hanya seorang khotib saja yang berbicara, yang lainnya atau jamaahnya mendengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Tabligh memberitahu kebenaran kepada orang lain yang mendengarkan. Berbeda dengan khutbah, tabligh memiliki sifat dua arah, artinya dalam tabligh ada diskusi, ada tanya jawab, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah dakwah. Dakwah artinya mengajak, menyeru, ataupun memanggil untuk berbuat sesuatu yang baik yang mendatangkan keridhaan Allah dan meninggalkan apapun yang buruk yang mendatangkan murkanya Allah. Sama seperti tabligh, dakwah pun bisa menjadi dua arah, artinya bisa terjadi dialog dan diskusi antara pendakwah atau mubaligh dengan orang yang mendengarkannya. Kemudian dakwah bilisan. Dakwah bilisan ini artinya dakwah dengan kata-kata, dengan nasihat, dengan ucapan yang baik agar orang lain yang mendengarkan dapat menerima dan mau menerima masukan sehingga dapat berubah menjadi arah yang lebih baik. Dan dakwah bilhal artinya mengajak dengan perbuatan seperti menyantuni anak-anak yatim, menyantuni fakir miskin, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, yang serupa, yang kemudian itu bisa diharapkan semakin membawa kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi kepada sesama dan kepada orang lain tentunya. Akhirnya semua kegiatan tersebut tentu diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Materi singkat ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.